Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Firjan hari ini akan menyelesaikan tugas wawancara yang diamankan oleh Pak Nasir. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, saya dan Firjan dari SMP 208 Ciracas, Jakarta. Izin meminta waktunya sebentar untuk wawancara tentang seputar kurban dan akikah. Apakah Bapak bersedia? Ya. Izin Bapak. Apa pengertian atau tujuan dari melaksanakan kurban dan akikah? Kurban itu adalah dinamakan itu kurban itu sunnah, tapi sunnah yang sangat dikuatkan, dibilang sunnah muakkadah ya bagi orang yang mampu, ya kan. Sunnah kan ada dua, ada sunnah yang biasa, ada sunnah muakkadah, yaitu berarti yang sangat dikuatkan, ya. Hampir sama dengan akikah, gitu kan. Bagi orang yang mampu ya harus berkurban, bagi orang yang mampu harus mengeluarkan ataupun membayar akikah untuk putra ataupun putrinya yang baru dilahirkan, itu namanya. Itu namanya kalau kurban itu sunnah muakkadah. Ini kan Ya. tata cara kurban yang benar begitu. Oh iya. Tata kurban yang benar itu yang pertama dari segi binatangnya. Ya. Binatang yang benar itu untuk kurban itu boleh sapi, boleh kerbau, boleh kambing, boleh unta. Nah, itu yang disunahkan dalam agama kita untuk binatang kurban. Tentu dalam memilih binatang yang harus dikorbankan itu ada caranya, ada syaratnya untuk binatang yang seharusnya dikorbankan. Ya, yang termasuknya tidak ada cacat, gitu ya. Misalkan enggak matanya enggak buta sebelah, gitu kan. Kakinya enggak pincang sebelah, gitu kan, buntutnya enggak putus, gitu. Ataupun badannya kurus kering, gitu, ya kan, berkira tulang enggak ada dagingnya, gitu. Nah, itu enggak boleh. Berarti harus yang sehat dari kelihatannya, fisiknya, itu ya. Paling disunahkan itu kan, kalau kurban itu makin berat badannya, makin disunahkan, itu namanya kurban itu begitu. Berarti makin dia binatang itu besar, makin banyak dagingnya untuk disedekahkan, untuk memilih binatang untuk dijadikan korban. Bagaimana sih ketentuan dalam memilih hewan kurban? Nah, saya tadi memilihnya tadi harus orang yang bisa, yang biasa untuk melihat korban itu, binatangnya itu cukup, misalkan umur 2 tahun, ataupun dia giginya udah udah bertukar dari gigi biasa kepada gigi yang untuk untuk selamanya, karena ada giginya juga, ada namanya gigi susu, ada gigi yang untuk dewasanya, gitu. Nah, itu kalau dia udah giginya udah otek, kalau bahasa Indonesianya itu sudah sampai dijadikan korban. Apa saja sunnah dalam penyembelihan? Nah, ini. Jadi kalau kita udah milih binatang untuk kurban yang badannya sehat tanpa cacat, maka yang kedua yang paling penting adalah penyembelihan. Nah, dalam penyembelihan ini nggak sembarang orang bisa nyembelih, kan beda. Misalkan orang yang bisa nyembelih apa sesuai syarat apa belum, kan gitu ya. Nah, dalam penyembelihan hewan kurban itu ada tata caranya, ya kan? Ada tata caranya dianjurkan oleh para ulama-ulama kita, para ulama-ulama kita, supaya abdolnya kurban kita itu harus sesuai dengan syariat, yaitu penyembelihan. Ya, syarat-syaratnya pertama pisaunya harus tajam, gitu kan? Bacaannya ada, niatnya kan niat menyembelih korban itu bacaannya beda dengan bacaan korban, kan beda. Cara niat menyembelih sama bacaan untuk menyembelih kan beda. Karena orang kan disamain, kan beda niat sama bacaan. Kalau niat kita untuk apa? Yaitu untuk menyembelih korban, untuk memutuskan hal muri yang ada dalam leher binatang, yaitu asupan napas sama asupan makanan, itu yang diputus. Nah, sebenarnya kan yang diputus itu ada 4. Yang dua itu namanya urat besarnya itu, yaitu urat makanan dan napas. Nah, ini uratnya di sini nih, satu kan kecil satu, yang kiri satu. Makanya untuk menyembelih itu nggak bisa tarik dari sini, ya kan? Kalau ini ditarik begini, ini nggak ketemu.
Nah kan, ini kan ketemu yang dua. Makanya kadang binatang itulah matinya itu, karena yang dua ini kan kena, yang dekat kuping kan. Makanya menyembelihnya harus dari bawah, harus ditarik. Kalau dari bawah begini, harus dari sini nih, kalau ini ke sini, sep gitu. Ataupun dari atas ke bawah, dari atas ke bawah begini, bentuknya ke sini gitu. Karena ada 3-4 urat yang harus diputuskan. Boleh dua, tapi itu memperlama binatang itu mati. Itu cara-caranya. Niatnya kan ada tuh nama itu an asbahan masbuha bi an aqata al-wada jadai lillahi ta'ala. Itu niat. Ya kan beda. Bacaannya apa? Bismillah. Jangan pakai Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau menyembelih enggak boleh, enggak disunahkan baca pakai Ar-Rahmanir-Rahim. Cukup bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kakinya berkali, takbirnya berkali. Kalau kaki binatang itu 2 kali, takbirnya 2 kali. Karena kalau menyembelih sapi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tarik. Nah, itu cara menyembelih yang disarankan dalam agama kita. Lalu bagaimana cara membagikan hasil dari kurban? Nah, ya. Pembagian korban itu hampir sama dengan akikah ya. Ya, korban itu dibagi jadi 3. Sepertiga buat yang korban, ya kan? Sepertiga buat tetangga-tetangga berkorban, dan sepertiga untuk fakir miskin atau apa, itu kan janda-janda. Pembagiannya di situ. Tapi kalau misalnya kan kata berkorban enggak, saya serahkan semua kepada panitia. Nah, itu adalah berarti panitia yang ngebagi. Boleh nggak dapat orang selain muslim? Gitu kan? Kalau misalkan bisa dibagi, boleh. Tapi kalau misalkan dagingnya sedikit, nah di belakang dulu non muslim, hak orang muslim juga dipenuhi. Kalau misalkan lebih, baru dibagi ke saudara kita yang non muslim. Dalam pembagian korban. Terus apa sih tujuan dari melakukan akikah? Akikah itu kan boleh dikatakan itu, kalau kata Rasulullah, kalau anak sebelum dibayar akikahnya itu anak itu tergadai, ya kan? Tergadai berarti kita nggak bisa mengambil manfaat dari barang tergadai. Nah, misalkan siapa namanya? Nah, Rizal punya motor nih, jika ada kegadaian, bisa nggak dimanfaatkan itu motor? Nggak bisa kan, karena tergadai. Jadi ditebus dulu sama Rizal di motor. Kemarin berapa ya yang dipinjam ke pegadaian? Kita 1 juta, ditebus 1 juta. Nah baru diambil, baru bisa dimanfaatin, bawa kemana-mana. Nah, anak itu begitu. Karena katanya di situ disebutkan anak itu tergadai sebelum akikahnya dipotong, berarti harus dikepin akikah. Jadi berapa ukuran untuk akikah anak laki-laki dan perempuan? Anak perempuan cukup 1, anak laki-laki abdolnya 2, tapi boleh 1. Nah, jangan dipaksakan 2. Ntar kalau misalkan 2 terus, kapan dia akikahnya? Karena belum mampu untuk berkambing 2, cukup 1 dulu. Ya kan? 1 dulu dibayar akikahnya, dipotong kambingnya 1. Ntar kalau punya juga ntar, baru dipotong 2. Jadi kesimpulannya, ketika kita berkorban, itu hukumnya bagi yang mampu saja. Itu namanya sunnah makan. Lalu hewan yang dikurbankan itu harus diangkat dan sempurna ya. Iya, kalau akikah itu bayinya matang, dimasak dulu, baru disedekahkan. Jadi dengan kurban, kalau bayinya mentah dan disedekahkan. Itu akikah. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Mau aku mengganggu? Enggak. Karena kalian pelajaran yang benar ya. Karena agama itu penting ya. Nah, ini tugas dari sekolahan. Ya. Sudah ditarikan korban. Idul Fitri, ini udah mau puasa Idul Fitri, udah lagi bulan doa. Ya Pak, terima kasih Pak atas ilmunya. Iya, makasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Enggak apa-apa.